Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama saya Rahma Almediana dalam layanan bimbingan dan konseling, di mana pada hari ini saya akan menyampaikan tentang manajemen waktu. Tujuan dari layanan bimbingan konseling dengan mengangkat tema manajemen waktu ini adalah agar kalian mampu memahami tentang seperti apa itu manajemen waktu dan mampu mengaplikasikan manajemen waktu dalam kehidupan keseharian kalian. Yang pertama akan saya bahas dalam layanan ini adalah tentang definisi manajemen waktu. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu keterampilan yang saling berhubungan dengan segala bentuk upaya dan juga tindakan individu yang dilakukan secara terencana agar personal tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi, manajemen waktu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengorganisir waktunya dengan sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan yang tentunya bermanfaat dan lebih produktif lagi. Lalu, apa sih keuntungannya kita bisa memanage waktu dengan baik? Yang pertama, mencapai suatu produktivitas. Kalau kita sudah bisa mengatur waktu dengan baik, kita bisa meminimalisir untuk tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Dengan seperti itu, setiap harinya kita melakukan kegiatan yang produktif. Seperti apa sih kegiatan yang produktif itu? Kegiatan di mana kalian melakukan suatu kegiatan yang ada hasilnya. Contohnya, kalau kalian belajar, berarti hasil dari kegiatan itu adalah pemahaman kalian tentang pembelajaran tersebut. Yang kedua, stres akan berkurang. Kok bisa stres berkurang? Karena biasanya stres itu adanya tekanan dari pekerjaan yang tidak terselesaikan. Kalau kalian bisa mengatur waktu dengan baik, maka kalian mampu untuk menyelesaikan semua kegiatan yang harus kalian selesaikan dan akhirnya stres kalian pun akan berkurang. Selanjutnya, meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Orang yang sudah bisa mengatur waktunya dengan baik, kemudian setiap harinya itu produktif, maka lebih mudah untuk berprestasi. Yang ketiga, memiliki keseimbangan dalam hidup sehari-hari. Tidak hanya melakukan kegiatan yang disukai saja, tidak hanya melakukan hobinya saja, tetapi juga melakukan kewajibannya. Kalau seorang pelajar berarti harus belajar dan mengerjakan tugas jika ada. Yang kelima, kesempatan karir yang jauh lebih baik lagi. Orang yang bisa mengatur waktunya, kemudian setiap harinya produktif, setiap harinya ada pembelajaran, maka akan jauh lebih berprestasi lagi. Nah, karir yang dicita-citakan pun bukan hanya akan menjadi cita-cita, tetapi bisa terrealisasi menjadi nyata. Kalau kita sudah membicarakan tentang manfaat, sekarang ada nggak sih dampaknya jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik? Ada. Yang pertama, melewati batas waktu yang ditentukan. Tugas-tugas yang harusnya kalian kumpul, pekerjaan yang harusnya kalian terselesaikan, malah kalian belum menyelesaikannya atau malah belum mengerjakan sama sekali. Yang kedua, kualitas belajar atau bekerja yang menjadi buruk. Alhasil, prestasi kalian pun akan menurun. Yang ketiga, meningkatkan stres. Karena adanya tuntutan dari pekerjaan yang harus kalian selesaikan dan belum kalian selesaikan, akhirnya kalian bisa mudah rentan untuk stres. Yang keempat, kewalahan dan bingung mengerjakan pekerjaan. Karena banyaknya tugas-tugas yang menumpuk, pekerjaan kalian banyak yang harus kalian selesaikan, kalian bingung mana nih yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, maka kalian akan mengalami kewalahan. Gimana? Masih mau tidak mengatur waktunya dengan baik? Nah, kalau kalian mau menjadi yang lebih baik lagi, terutama dalam mengatur waktu, kalian bisa mencoba beberapa tips cara mengatur waktu atau time management yang bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian. Yang pertama, to-do list. Sesuai dengan namanya, to-do list, kalian harus membuat daftar apa saja sih yang harusnya kalian lakukan dalam keseharian kalian. Tapi sebelumnya, kalian cari tahu dulu sampai di mana sih manajemen waktu kalian itu. Apakah sudah bagus atau masih kurang? Dengan cara kalian mulai mencatat setiap harinya
kegiatan apa sih yang kalian lakukan? Kalian catat per jamnya kalian itu ngapain aja. Nah, kalau sudah tahu kalian kualitas kalian mengatur waktu itu seperti apa dan apa yang kurang dalam kegiatan keseharian kalian, kalian bisa masukkan ke daftar list rencana kalian untuk kegiatan yang akan kalian lakukan. Selanjutnya, belajar mengenali waktu produktif. Belajar untuk mengenali waktu produktif kalian, waktu yang membuat kalian merasa nyaman, yang membuat kalian ngerasa efektif untuk melakukan pembelajaran atau tugas-tugas. Kenali itu di mana. Contohnya, misalnya saya mengerjakan tugas atau belajar lebih efektif, lebih berkonsentrasi lagi ketika malam hari. Kenapa? Karena suasananya lebih sunyi, lebih mudah untuk menyerap pembelajaran. Nah, mungkin kalian beda. Coba kenali itu, kemudian kalian bisa masukkan agenda yang menurut kalian kegiatannya itu sulit, itu dimasukkan ke dalam waktu produktif kalian. Ya, yang ketiga, membuat jadwal. Setelah kalian merencanakan, setelah kalian tahu juga di mana waktu produktif kalian, kalian bisa langsung membuat jadwal sesuai dengan rencana yang sudah kalian tulis dan catat. Kemudian kalian membuat jadwal keseharian per harinya, kegiatan apa yang kalian lakukan dengan menimbang waktu produktif kalian. Nah, kalau misalnya waktu produktifnya pagi, maka kerjakanlah hal-hal yang dianggap rumit, kegiatan yang harus terselesaikan cepat di waktu produktif itu, berarti di pagi hari, seperti itu. Yang keempat, have some fun. Kalian juga harus memiliki agenda kegiatan, yaitu kesenangan kalian. Apa sih kegiatan yang kalian sukai? Coba kalian juga harus lakukan itu dalam keseharian kalian. Kenapa? Karena tubuh dan pikiran kita juga butuh refreshing agar bisa memulai kegiatan dengan lebih baik lagi. Yang kelima, ambil istirahat yang cukup. Istirahat itu sangat penting, terutama untuk kita bisa memulai hari lebih aktif lagi. Kita harus banyak beristirahat, tetapi kita harus mengatur waktu istirahat kita, tidak berlebihan, tidak hanya banyak istirahat, tetapi juga kalian membatasi 7-8 jam waktu istirahat agar hari kalian lebih produktif lagi. Yang keenam, yang paling penting dalam kalian memanage waktu itu adalah kontrol diri. Kalian harus mampu mengontrol diri kalian untuk tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Misalnya, kalian hanya melakukan main atau mager seharian. Kurangi itu, kontrol diri kalian. Dan yang terutama, kalian harus mengontrol diri kalian untuk menunda. Jangan nantilah, masih bisa nanti. Kerjakan selagi itu kalian bisa kalian kerjakan. Mengutip kata bijak dari Benjamin Franklin mengatakan bahwa you may delay but time will not. Kamu bisa menunda tetapi waktu tidak. Waktu akan terus berjalan. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu akan ikut berjalan atau hanya diam saja? Kata bijak tadi mengakhiri layanan bimbingan konseling kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat khususnya untuk kalian seluruh siswa SMA N1 Mangunjaya, umumnya untuk seluruh yang menyaksikan tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.